Selamat pagi, Suster. Uh, saya di sini ingin melakukan wawancara terkait pengalaman Suster sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Kita langsung saja ya, Suster ya. Selama ini, bagaimana Suster dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, kalau untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu rasanya lebih gampang ya, ini dilema etika atau bujukan moral. Hanya memang kalau untuk bujukan moral rasanya jarang terjadi, tetapi yang sering terjadi di sekolah itu dilema etika. Karena sama-sama ada sesuatu yang diperjuangkan, itu yang membuat dia juga menjadi dilema etika begitu. Ketika kita mengambil kebijakan A, berarti ada yang diperjuangkan. Ketika kita mengambil kebijakan B, berarti ada juga yang diperjuangkan. Dan ini yang seringkali juga membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Kalau bujukan moral rasanya lebih mudah untuk menyelesaikan daripada dilema etika. Lalu bagaimana Suster menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Untuk menyelesaikan masalah-masalah etika ini, biasanya kita melihat dulu masalahnya apa, begitu. Kemudian kita mencari informasi, mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, yang tentunya kalau ini menyangkut anak-anak, berarti kita harus komunikasi dengan orang tua. Penyelesaian ini pun itu bertahap biasanya. Diawali dari wali kelas, kemudian didampingi dengan guru BK, kemudian naik kepada wakasiswaan, setelah itu baru sampai kepada kepala sekolah. Nah, informasi-informasi dari setiap tahapan di bawah itu harus sampai kepada kepala sekolah, supaya kepala sekolah juga mendapat informasi yang lebih utuh. Dan orang tua memang harus terlibat di dalam setiap tahapan, karena toh keputusan ini juga nanti harus sampai kepada orang tua, dan harapannya bukan keputusan sifatnya ya, tetapi kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Suster lakukan selama ini untuk mengambil suatu keputusan? Nah, tadi saya sudah mencuplik ya, bahwa kita di sekolah, karena sekolah kita adalah sekolah formal, maka ada sebuah sistem di dalam penyelesaian permasalahan etika ini. Kalau dari bawah itu diawali dengan wali kelas, di mana wali kelas juga berusaha mengkonfirmasi permasalahan ini berat atau tidak. Kalau permasalahannya tidak berat dan bisa diatasi langsung oleh wali kelas, berarti keputusan diambil oleh wali kelas, dan nanti sifatnya hanya berupa laporan kepada kepala sekolah, karena memang sebagai penanggung jawab sekolah kan wajib tahu seluruh apa yang terjadi di sekolah. Kemudian sesudah wali kelas baru naik ke BK. Bimbingan konseling harapannya juga ketika sampai di bimbingan konseling, anak paham, orang tua paham, guru paham dengan kebijakan yang diambil. Nah, setelah itu baru nanti wali kelas dan bimbingan konseling bersama-sama menghadap wakasis, wakil kesiswaan. Nah, kalau memang masalahnya terlalu berat, banyak hal benar yang diperjuangkan di dalam sebuah masalah, berarti kita juga membawa ke Dewan Guru ya, ke rapat Dewan Guru. Karena meskipun kepala sekolah bisa memutuskan, tetapi bagi saya tetap rapat Dewan Guru itu adalah keputusan tertinggi di sebuah sekolah. Maka juga pentingnya sebuah evaluasi terus-menerus atas kebijakan itu, sehingga kebijakan satu menjadi pengalaman dan juga pembelajaran bagi sekolah itu sendiri, termasuk bagi kepala sekolahnya, bagi para guru, bagi para orang tua, dan juga bagi para murid. Nah, dan yang tak kalah penting bagi saya, kita harus menerima feedback dari orang-orang yang terkait ya. Kalau itu masalahnya anak, berarti feedback dari anak. Kalau masalahnya pada orang tua, berarti feedback dari orang tua, begitu, supaya ada pembelajaran berkelanjutan atas kebijakan yang kita ambil. Hal-hal apa saja sih, Suster, yang selama ini Suster anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang selama ini sudah berjalan baik adalah adanya sebuah sistem. Jadi memang sistem yang dibangun supaya guru-guru juga belajar mengatasi masalah-masalah yang ringan-ringan. Dan kalau memang kepala sekolah tidak harus terlibat langsung, mengapa tidak? Karena setiap dari kita itu kan pemimpin, guru-guru juga pemimpin, orang tua juga pemimpin, begitu. Jadi kita membangun sebuah sistem, kalau masalah ini harus lewat siapa dan harus melibatkan siapa. Supaya juga harapannya dari sebuah sistem ini, semua orang tidak ada yang merasa terlukai dengan satu kebijakan. Jadi ketika evaluasi pun semua pihak harus dilibatkan. Nah, supaya ketika memang suatu saat kebijakan itu memang salah, ya sudah tanggung jawab secara bersama-sama. Jadi tidak sentral kebijakan itu seutuhnya diambil oleh kepala sekolah, tetapi semua yang terlibat
semua orang-orang yang ada di komunitas itu terlibat, baik di dalam pengambilan keputusannya maupun di dalam dampak dari keputusan yang diambil. Hal yang menjadi tantangan suster selama ini dalam mengambil keputusan kasus dilema etika itu apa suster? Tantangan yang terberat bagi saya selama saya juga menjadi kepala sekolah yaitu adanya nilai-nilai yang memang kontradiksi ya. Kita satu sisi mau menegakkan keadilan, tetapi satu sisi kita dituntut sebagai sekolah yang Katolik, kita dituntut untuk selalu mempunyai cinta, dan ini menjadi pilar sekolah kita. Nah, ini yang seringkali juga membuat waktu yang dibutuhkan untuk mengambil kebijakan ini lama dengan berbagai pertimbangan. Itu yang menjadi tantangan terberat bagi saya sendiri dan juga bagi komunitas sekolah secara keseluruhan. Ya, kita mengalami itu bersama. Dan meskipun akhirnya kita harus mengambil kebijakan, ya kita harus siap dengan konsekuensi dari kebijakan itu yang kalau orang lain memandang salah tentang kebijakan itu. Dan memang perlunya ya komunikasi, klarifikasi untuk pihak-pihak terkait supaya kebijakan yang kita ambil tidak disalahartikan juga oleh pihak-pihak yang terkait. Bila terjadi suatu kasus, apakah suster memiliki sebuah jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat dalam menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang suster jalankan? Untuk waktu memang itu menyangkut berat tidaknya dilema etika yang dialami. Kalau itu menyangkut masa depan anak-anak, pastilah, karena ini menyangkut masa depannya dan jangka waktunya lama, pastilah proses pengambilan keputusan juga pasti akan lebih lama. Tetapi kalau masalahnya ringan, mungkin bisa pada saat itu. Tetapi satu hal yang harus dibangun, baik itu ringan maupun berat, komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kadang memang ada kalanya kita akhirnya memutuskan sepihak, tetapi sesudah itu pun komunikasi itu menjadi sebuah kewajiban dari kita supaya keputusan ini juga ya bisa diterima baik oleh semua orang ya. Jadi mengerti apa sih yang kita perjuangkan, nilai-nilai apa yang kita perjuangkan dengan sebuah keputusan itu gitu. Meskipun pasti adalah yang tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil, tetapi namanya sebuah keputusan kan terkadang memang tidak semua orang setuju dengan yang kita putuskan, sekalipun itu keputusan bersama, tetapi nyatanya juga tetap ada yang tidak setuju dengan keputusan itu gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu suster dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti banyak orang. Yang pertama yaitu peserta didik, karena kita belajar dari proses pendampingan selama ini juga ya. Jadi yang terlibat banyak memang peserta didik. Bagaimana peserta didik ini juga pada masanya punya ceritanya sendiri-sendiri, maka kebijakan itu banyak dipengaruhi oleh situasi peserta didik yang kita hadapi. Kemudian orang tua mau tidak mau juga harus kita libatkan, karena ini menyangkut pendidikan yang di SMP mereka hanya 3 tahun, selebihnya mereka ditemani dan didampingi oleh orang tua. Kemudian Bapak Ibu guru yang sehari-hari menemani mereka, yang sehari-hari juga menemui kasus-kasus yang anak-anak yang ada di kelas, dan tentu peran penting dari wakil kepala sekolah maupun manajemennya, karena mereka biasanya menjadi garda terdepan di sekolah untuk melihat situasi ini bagaimana. Sebelum nanti kita putuskan, mereka kita ajak untuk urun rembuk, baiknya bagaimana, kira-kira pandangannya bagaimana. Kemudian juga kalau memang kasusnya terlalu berat, harus dilibatkan pihak yayasan, ya kita libatkan pihak yayasan, dan kemudian orang-orang yang kita anggap selama ini mampu dalam tanda kutip punya cara pandang yang lebih. Jadi kita konsultasi ke mereka, baiknya bagaimana kalau memang masalah itu terlalu berat untuk kita putuskan. Yang terakhir suster, dari semua hal yang sudah suster sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat suster petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Bagi saya, setiap hari itu merupakan pembelajaran baru bagi saya, dan pengalaman menyelesaikan satu masalah dilema etika itu menjadi pembelajaran bagi saya untuk menyelesaikan dilema etika yang lain. Gitu. Jadi setiap pribadi yang terlibat, setiap masalah yang ada itu menjadi kesempatan untuk belajar bagaimana supaya semakin hari semakin bijak menghadapi masalah-masalah yang ada. Yang pasti adalah bahwa selama kita berproses, selama kita hidup, masalah itu tidak akan pernah berhenti, dan kita belajar dari masalah itu sendiri dan juga orang-orang yang terlibat di dalam penyelesaian masalah tersebut. Begitu. Harapannya sih juga dengan kita semakin bijak di dalam menentukan kebijakan, juga banyak orang-orang yang merasakan dampaknya ya. Dan akhirnya ini karena kita
pokok utama pendidikan itu adalah para siswa, para peserta didik, dan akhirnya itu juga berdampak kepada peserta didik sehingga keberpihakan kepada peserta didik itu dapat dibangun gitu. Jadi kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita lebih kepada anak-anak ini mau dibawa kemana, terus sekolah bisa melakukan apa demi kemajuan masa depan anak-anak. Baik Sister, terima kasih atas waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Sister. Terima kasih.